Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak dan saudara-saudara semua yang kami hormati, marilah kajian tafsir Al-Quran malam hari ini kita awali bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina habibina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum amma ba'du. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Man qara harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asri amsaliyah. Wa qra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an bi ashabihi. Man arada ayatakallama ma'allah falyaqra'il Qur'an aw kama qala. Pertama dan utama tiada dirinya kita bersyukur kepada Allah Ta'ala malam hari ini kita bisa hadir di forum kajian Al-Quran dan penjelasannya sebagai manifestasi kesiapan kita untuk menerima hidayah petunjuk hudan yang diberikan oleh Allah kepada kita semua lewat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga yang kita harapkan ini terwujud. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam untuk beliau Nabi besar Muhammad SAW yang telah memprakarsai pengamalan Al-Quran, sehingga ketika Aisyah ditanya tentang kepribadian Rasul, jawab Aisyah, karena khuluquhul Quran. Sesungguhnya akhlak, perangai, sikap, tingkah laku Nabi adalah Al-Quran. Dengan penjelasan Aisyah inilah maka antara Quran dan Sunnah Nabi tidak bisa dipisah-pisahkan. Ibarat mata uang, sepasang mata uang, yaitu antara halaman satu dan lain tidak bisa dipisah-pisahkan. Baiklah, kita mulai dulu dengan bacaan Fatihah bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Surat Yunus ayat 5. Sudah ketemu? Wallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq. Jadi bil haqq juga. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq.
bil haqq, tidak bil haqq tapi bil haqq. Yubasyirul ayati liqaumin ya'lamun. Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq. Yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Ulang lagi. Walladzi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq. Yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Dia saudara, yaitu bacalah dengan ayat ketiga, Tuhanmu adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi pada 6 saat 6 hari. Dan sekarang dijelaskan lagi, Dia adalah Alladzi ja'ala, yang telah menjadikan as-syamsa, matahari, diya'an, bersinar. Matahari bersinar karena apa? Cahaya itu keluar dari dirinya sendiri, namanya bersinar. Nah, keluar akibat pantulan itu namanya bercahaya. Wal qamara, dan menjadikan, asalnya waja'alal qamara, maka ada wawunya itu diatafkan pada as-syamsa, dan menjadikan bulan nuron, bercahaya. Bercahaya itu karena pantulan dari sinar matahari yang mantul pada bulan. Wa qaddarahu, dan Allah telah menentukan, menetapkan, mengukur, menakdirkan manazila, tempat-tempat apa itu tinggalnya atau tempat beredarnya. Di bulan itu ada tempat beredarnya, namanya cakrawala. Lita'lamu, agar kalian semua ngerti, agar berilmu, agar berpengetahuan. Ada di sini tentang jumlah umur. Nah, ini perlu sini itu bisa dijamakan sinatun, umur, bisa jamak dari sanatun, apa, tahun. Ini harus dipahami, sinin jamak dari sinatun, umur, kalau sanatun, tahun. Wal hisab, dan hitungan. Ayat ini memberikan petunjuk kepada kita semuanya, umat Islam dan umat manusia pada umumnya, agar memperhitungkan, menghitung perjalanan planet-planet di langit, yaitu matahari, bulan, dan bintang-bintang semua. Perjalanan itu dihitung sampai detail. Maka umur itu adalah kumpulan dari detik, dari menit, dari jam, dari hari, dari itu bisa dihitung dengan teliti, dengan rinci, dengan hitungan itu namanya hisab. Hisab hitungan, nah, mengukur jarak antara planet satu dan planet namanya ilmu ukur. Bahwa ilmu hisab itu adalah ilmu yang pasti, tidak bisa digoyahkan. Maka ada yang mengatakan bahwa
Ayat ini menunjukkan bahwa umat Islam harus tahu tentang perjalanan planet-planet cakrawala yang ada di langit. Maka muncullah namanya ilmu hisab atau ilmu falak. Dengan ilmu hisab falak itu kita tahu usia kita tahu umur kita tahu waktu sholat kita tahu waktu antara daerah satu dengan yang lain berbeda-beda. Sampai tahu 100 tahun yang akan datang terjadi gerhana itu tahu karena dengan ilmu falak ini. Maka dikatakan paling jitu akurat adalah ilmu falak. Sedangkan pandangan mata kita tetap terbatas. Selanjutnya, jadi yang dihitung itu perjalanan bulan. Maka ada perjalanan bulan dan matahari. Dengan perjalanan bulan kita bisa tahu tentang waktu ibadah kita. Maka ibadah puasa ditentukan dengan bulan, ibadah haji dengan bulan. Tapi waktu kita siang itu ditentukan dengan matahari. Maka matahari itu monoton tetap, bisa dihitung setiap tahun sekian usianya 365 tahun, sedangkan bulan bisa 3 5 terpaut 11 kan 365 dikurangi 11 jadi 354. Itulah ilmu yang sangat-sangat bagus. Semuanya punya tujuan. Allah membuat planet itu untuk tujuan agar manusia itu tahu waktu, tahu istilahnya, tahu suhu itu bukan suhu dukun tapi suhu tekanan udara, temperatur. Bisa tahu kondisi di daerah sana dingin, di daerah sini panas. Semua bahkan diketahui seperti cuaca dan lain sebagainya itu karena ilmu falak, ilmu hisab. Maka sudah saya menetapkan bahwa semua peredaran itu dihitung dengan perhitungan yang sangat akurat, yaitu dengan ilmu hisab atau ilmu falak. Selanjutnya perlu dipahami Allah menciptakan semua itu tidak lain kecuali illa bil haqi, dengan kebenaran 100%. Dengan benar 100%, maka orang yang paham ilmu falak itu bisa dibanggakan, bisa diharapkan untuk bisa mengatur waktu yang sedemikian rupa. Yufassirul ayat, Allah menjelaskan, merinci berbagai macam tanda-tanda kekuasaannya itu. Kembali lagi liqaumin, untuk orang-orang yang berilmu pengetahuan, berwawasan. Jadi Quran ini sekaligus hanya untuk orang-orang yang mendapatkan ilmu. Orang yang tidak berilmu malah kadang-kadang yang diharap apa? Orang yang berilmu yang diharap apanya? Nak masuk Quran? Pahala baik orang dibagi kayak ke sopo kirim ke orang mati, coba bayangin. Padahal orang mati itu tidak butuh bala, yang dibutuhkan apa? Ampunan. Walladzina ja'u min ba'dihim yaqulu rabbana ighfir lana. Maka ketika kita berlatih, intinya itu memintakan ampun, bukan mengirimkan pahalanya. Harus dipahami betul-betul beda antara kirim pahala dengan memintakan ampun. Ini harus betul-betul dipahami oleh kita umat Islam. Jadi sekali lagi, perjalanan matahari dan bulan itu menimbulkan ilmu. Dengan ilmu itulah manusia bisa menentukan musim, bisa menentukan waktu, bisa menentukan. Ada lagi ayat dalam surat Al-Baqarah, yas'alunaka 'anil ahillah, mereka bertanya tentang bulan sabit. Katakanlah bahwa maqul ya mawaqitul linnas wal khat, bahwa perjalanan bulan sabit itu sebagai tanda waktu untuk manusia dan sebagai waktu untuk menjalankan haji. Selanjutnya banyak sekali ayat-ayat menentukan agar kita itu menghitung perjalanan bulan dan bintang, bulan dan matahari. Surat
Ar-Rahman ayat 5, As-Samsu wal Qamaru bi husban. Matahari dan bulan itu berjalan berdasarkan hitungan satu sampai yang sekecil-kecilnya. Ada lagi surat Yasin, was-samsu tajri li mustaqarrilaha. Matahari itu berjalan di cakrawalanya. Ada lagi las-samsu yang bagilah itu tinggal kemara walalu sabiqunha. Tidak semestinya matahari itu bisa menjumpai pada menemukan pada bulan, dan siang tidak mendapatkan matahari, tapi semua itu ulu yang bifalaki ya sebab semuanya itu berjalan di cakrawalanya masing-masing. Menurut informasi bahwa ijtima atau konjungsi besok bulan Ramadan itu terjadi pada hari Rabu jam 1 malam. Berarti dari Rabu belum bisa puasa, maka otomatis puasanya pada hari Kamis tanggal 23 Maret. Maka malam Kamis sudah menjalankan sholat tarawih sebagai persiapan untuk puasa. Namun demikian kita menunggu pengumuman dari pemerintah. Insya Allah puasanya sama, hanya hari rayanya kalau tidak terjadi perubahan berbeda, syukur bisa sama. Nanti mengalah salah siji bisa sama, karena biasanya ini dengan ilmu itu orang itu tidak mau ngalah, karena percaya dengan ilmunya, menghargai ilmunya. Jadi bukan main itu siapa, tapi dengan ilmu itu kadang manusia tidak mau ngalah. Ilmu pasti benar, karena dia nggak yakin, apalagi ilmunya ilmu hisab. Itulah kondisi real yang ada di negara kita, jika sering terjadi perbedaan. Roboh itu sepenting keyakinannya sama. Tuhan itu adalah kitab suci yang turunkan Allah, dan Tuhan kita adalah Allah, yang kita ikuti adalah Nabi Muhammad SAW. Kita lanjutkan pada ayat 6. Inna fi ikhtilafil laili wan nahari wa ma khalaqallahu bis samawati wal ardi la ayatil liqaumin yattaqun. Maka panjang, nafas tarik dulu. Monggo. Inna fi ikhtilafil laili wan nahari wa ma khalaqallahu bis samawati wal ardi la ayatil liqaumin yattaqun. Membaca Quran itu seperti menggunakan gaji atau pensiunan. Kalau pandai-pandai mengatur napasnya, insya Allah kuat. Kalau tidak pandai-pandai mengatur pensiunnya, tanggal 15 sudah habis. Itu juga napas kita, kalau sudah pandai mengaturnya, di tengah jalan bisa ngos-ngosan. Maka kita ulang lagi, tarik napas dulu. Inna fi ikhtilafil laili wan nahari wa ma khalaqallahu bis samawati wal ardi la ayatil liqaumin yattaqun. Inna fi ikhtilafil laili, sesungguhnya dalam pergantian, pergiliran atau perbedaan malam, hari dan siang, wama dan apa saja Allah yang Allah ciptakan, telah Allah ciptakan. Jadi berbeda-beda antara benda satu dengan lain. Ada matahari, ada bulan, ada bintang, apa itu bima sakti dan lain sebagainya. Semuanya itu bisamawati yang ada di langit, wal ardi yang bumi, la ayatin merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Itu bukti nyata bahwa Allah ada, karena ada benda langit yang bisa berjalan sendiri, tidak pernah mengalami apa itu namanya
tabrakan benturan itu luar biasa yang ngatur. Nah saya ngatur di Serangkai uang bisa juga kereta api yang sudah diatur medan bisa terjadi tabrakan. Tapi karena dia mengatur Allah, kita berdoa mengatur segala urusan, maka tidak pernah terjadi benturan. Itu semuanya sebagai tanda bukti adanya Sang Pencipta. Dengan demikian maka iman kita bertambah. Jadi yakin bahwa Allah itu ada yang menciptakan semua yang benda yang ada di langit dan di bumi. Bahkan di bumi itu kita kadang-kadang kaget, yang sebelahnya kita tempati biasa ternyata di dalamnya ada tambang yang luar biasa. Di Purworejo sampai penduduknya diusir ingin mengambil tambang yang ada. Nah itulah ganasnya orang yang sangat cinta pada harta sampai lupa kepada kemanusiaan. Manusia yang sudah bertempat tinggal sekian ratus tahun diusir gara-gara ingin mengambil barang yang ditempati. Nah sorot dengan apa nih? Mengusir orang dari tempatnya mau harap diambil dengan apa? Apa? Rampok. Asalnya kan gitu. Mesti tempati generasi berabad-abad tiba-tiba pulang itu tambang luar biasa. Orangnya diusir, alasannya nanti diberi ganti, nanti harus ganti-ganti. Nah itulah kondisi manusia itu dianggap oleh siapa yang punya homo homonis. Manusia itu menjadi serigala terhadap manusia yang lain. Nah orang tadi diterkam. Itu kondisi real. Itu sekali lagi Islam mengatur supaya manusia itu betul-betul sangat menghargai pada manusia yang lain. Bahwa tujuan berbangsa negara itu untuk melindungi, mewujudkan kemakmuran bersama-sama. Nah, biasanya orang gede itu ingin makmur sendiri, anak orang-orang kecil harus gigit jari karepmu. Itu biasanya. Itu namanya hukum apa Pak? Hukum riba. Sebabnya asalnya dia kerak. Nah, asalnya dunia ini asalnya riba semua riba asalnya semua. Sampai Kalimantan itu riba semua. Maka manusia akhirnya menyebut dengan istilah setiap manusia itu selalu kalau diberi pengertian selalu selalu membuat alasan. Sebab asalnya wong alas, mula alasan terus asalnya wong alas. Itu pelesetannya seperti itu. La ayaliqaumin bagi kaum yang takut, yang takwa, yang betul-betul hati-hati bahwa semua ciptaan yang ada di muka bumi dan di langit itu semuanya adalah untuk umat manusia, untuk kemakmuran manusia. Maka jangan sampai manusia yang ada di atasnya itu diusir begitu saja, tapi diberi ganti untung biar bisa mengembangkan tempat yang baru sebagai ganti dari tempat yang tadi penuh dengan tambang dan penuh dengan hasil dari bawah bumi itu. Selanjutnya, bagaimana sikap manusia pada umumnya? Nah ini Allah menjelaskan, ini semua karakter manusia, tidak ada orang lain, tidak ada makhluk lain selain manusia. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayatid dunya watma'annu biha walladzina hum an ayatina ghafilun. Kenapa kami minta baca 2 kali? Karena setiap pembaca 1 huruf 10 kebaikan. Nah, dengan baca 2 kali berarti dikalikan 2 menjadi 20. Berarti ini miras karunirus mendapatkan pahala yang lebih. Monggo. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana waradu bil
yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya watma'annu biha walladzina hum an ayatina ghafilun. Ini menurut ahli bahasa belum sempurna. Tidak boleh kita terus rukuk, membaca ini terus rukuk, karena khobarnya ulaika. Jadi baru pokok kalimat. Sesungguhnya mereka atau orang-orang layak juna yang tidak mengharapkan, yang kata lain tidak percaya liqa'ana terhadap pertemuan dengan kami Allah, bahwa mereka tidak akan menghadap Allah, tidak akan bertanggung jawab kepada Allah. Waradu, bahkan mereka puas, rela itu puas pil kaya tentunya dengan kehidupan dunia, wes marem, cukup hidup di dunia saja, tidak ada hidup lagi. Ini kebanyakan manusia seperti itu. Wa'at ma'anu, bahkan ia sangat tenang sekali dia dengan kehidupan dunia, sudah puas lahir batin, orang kepengen orang meneh. Walladzina, dan orang-orang yang mereka itu an ayatina terhadap tanda-tanda kekuasaan kami ghafilun, lalai, melupakan, tidak pernah berpikir bahwa dunia seisinya adalah ciptaan Allah, dipenuhi dengan berbagai macam kenikmatan dan kerahmatan. Coba sinar matahari itu merupakan nikmat yang luar biasa. Tanpa sinar matahari bisa kita bayangkan, ternyata sinar matahari membawa kehidupan. Ini sinarnya. Namun demikian, bahkan punya tenaga apa? Surya. Maka kita kadang-kadang pakai dahlan itu membuat batu lambang dengan surya, agar kita ingat bahwa dengan surya, dengan matahari kita bisa melihat berbagai macam pandangan penglihatan yang ada di muka bumi ini. Bisa tahu itu baik itu jelek semuanya karena di kadang-kadang ada aturan yang menurut saya Pak Misik, aturan yang terlenah. Wong matahari ketok cedolo lampune diuripke. Itu kan terlenah. Lampu sepeda motor kan dihidupkan pada siang hari. Itulah kadang-kadang tidak berpikir tentang nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Mestinya yang tetap kalau siang hari lampu itu mati karena Allah sudah beri nikmat seperti itu. Nah, kalau malam hari mungkin itu rasional. Itu menurut pandangan orang yang tidak mengerti. Walladzina ulaika al-dadul ma'an, mudah mereka sudah tenang dia dengan hidup di dunia. Harap boleh opo. Sempatnya ngamak orang biasa gigi, sehingga tidak menganggap, tidak yakin bahwa nanti ada kehidupan berikutnya, hidup lagi. Maka yang mau beribadah beragama hanya orang yang punya keyakinan bahwa nanti akan hidup lagi, hidup yang berikutnya. Sehingga dikatakan yang itu Allah akan mengembalikan kejadian kita pada apa itu masa-masa berikutnya yang disebut hari kiamat. Ulaika, tadi kobarnya ulaika ma'wahumun naru bima kanu yaksibun. Monggo. Ulaika ma'wahumun naru bima kanu yaksibun. Ulangi. Ulaika ma'wahumun naru bima kanu yaksibun. Ulaika, mereka itu siapa mereka? Orang yang tidak percaya akan ketemu Allah, tidak
tidak berharap ketemu Allah dan mereka sudah puas kehidupan dunia, mereka akan hidup dengan berfoya-foya sukacita di dunia saja, tidak ingat bahwa besok akan mati. Nah, mereka itu tempatnya makwahu, tempat tinggalnya, tempat kembalinya dari awal itu mungsi, tempat mungsinya annaru adalah neraka. Nah, kita jangan sampai masuk di dalam golongan ini. Kita yakin bahwa ada kehidupan berikutnya, namanya kehidupan akhirat. Kita berusaha beribadah dengan tekun, beramal soleh, puasa, haji, dan tentunya semuanya itu hanya untuk agar nanti menghadap Allah dalam kondisi yang radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah puas memberi pahala pada kita, kita pun puas dengan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya itu bima kanu yang sibuk, sebab usaha mereka, sebab perbuatan mereka, sebab kelakuan mereka. Jadi semua hasil yang kita dapatkan di akhirat adalah hasil daripada tingkah laku kita, sikap kita, usaha kita ketika hidup di dunia. Ini yang harus diresapi betul-betul bahwa kita pada waktunya akan mati, dan mati itu adalah untuk masuk pada alam yang kedua, namanya alam ketiga, namanya alam barzah, alam penantian nunggu sampai kiamat. Setelah itu baru alam ba'as, alam bangkit, alam kiamat, yaitu dipisahkannya, dihisabnya manusia. Ada yang amal baiknya fahuwa fi isatir radiyah, kalau amal jeleknya lebih berat fa'umuhu ya. Hanya dua itu tempat, satu surga, satu neraka. Tinggal kita disuruh milih ketika saat kita hidup bebas di muka bumi ini. Maka dilanjutkan, inilah keadilan Allah. Setiap menjelaskan masalah siksa pasti ada masalah pahala. Setiap menjelaskan masalah surga pasti ada neraka. Setiap menjelaskan neraka ada surga. Makanya manusia itu diberi kesempatan, kebebasan untuk memilih jalan yang ditempuh itu menuju ke surga atau menuju ke neraka. Silakan. Jadi kalau kita masuk surga itu juga karena pilihan kita, kalau kita masuk neraka juga karena pilihan kita ketika hidup di dunia ini. Sakarmu dalam surat Al-Kahfi dikatakan qulil haqqu mir rabbikum faman sa'a falyu'min wa man sa'a falyakfur. Katakan Muhammad, kebenaran informasi tentang kehidupan akhirat itu dari Tuhanmu. Nak percaya ya karepmu, ora percaya ya karepmu, terserah, yang penting sudah disampaikan. Maka tugas kita hanya menyampaikan wa ma alaina illa balagul mubin, tidak perlu memaksa, mengancam dan sebagainya. Tugas kami hanya menyampaikan. Dene wis disampaikan, ora ditampa atau ditolak ya ora apa-apa, diterima ya alhamdulillah. Toh akhirnya yang menerima akibatnya adalah mereka sendiri. Raman syakara fa inna bi'asmasis, siapa yang bersyukur bagaimana syukur pada dirinya sendiri. Ada in aksamtum amhamlam, kalau kamu berbuat baik akhirnya kembali pada aksamtum di anfusikum wa man asatum falaha. Nah, berbuat jelek juga kembali pada dirinya, berbuat baik juga kembali pada dirinya. Dan kita lanjutkan. Sekarang bagaimana kondisi orang yang beriman? Kalau tadi orang yang menolak, tidak percaya ada hari bertemu dengan Allah atau menghadap Allah. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati yahdihim rabbuhum biimanihim. Ingat, yahdihim yang depan itu izhar, rabbuhum biimanihim ini ikhfa, berarti disambung.
Innalladzina amanu wa amilus sholihati yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im. Innalladzina amanu wa amilus sholihati yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im. Ulangi. Innalladzina amanu wa amilus sholihati yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im. Innalladzina sesungguhnya mereka atau orang-orang amanu yang percaya kepada Allah, percaya terhadap informasi Al-Quran ini. Selanjutnya setelah percaya diikuti wa'amilu dan mereka beraction, berbuat, melakukan as-sholihat, hal-hal yang positif, konstruktif, yang baik-baik. Maka ini khobarin langsung menjadi predikatnya. Yahdi Rabbu, Tuhan mereka akan membimbing mereka. Yahdi membimbing Rabbuhum, Tuhan mereka. Karena apa? Kata hada kalau buahnya maf'ul bih objek langsung itu membimbing. Tapi kalau diikuti dengan ilah, Yahdi ilah surat mustaqim itu namanya apa? Menjadi dianggap memberi petunjuk, itu cara mengartikan Al-Quran. Tuhan mereka membimbing mereka sebagai apa? Pakai apa? Biimanin, dengan iman mereka. Jadi iman itu akan membawa kita, Allah membimbing kita. Jadi kalau kita tidak beriman, ya tidak akan dibimbing Allah. Ini harus diketahui. Yang dibimbing Allah itu hanya orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak dibimbing. Gensak karpe diri, semaunya sendiri, silakan. Toh nanti yang akan merasakan akibatnya ya dia sendiri. Maka dikatakan, nak dilanjutkan mestinya fi jannatin na'im, berada di surga yang penuh dengan kenikmatan. Jadi Allah membimbing kepada mereka dengan imannya itu untuk nanti bertempat di surga yang penuh dengan kenikmatan. Surga itu apa? Tajri, mengalir, mintatim, dari bawah mereka al-han, beberapa sungai. Itu cara mengartikannya seperti itu. Di najurutnya kan tajri belajar, ujung tajri apa yang mengalir. Maka al-haru, beberapa sungai, min fijaratnya di surga na'im, surga yang penuh dengan kenikmatan. Sekali lagi, itulah pemberian harapan Allah kepada orang yang beriman. Maka kita tidak boleh ragu. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kalau ragu nanti pada waktu pemilu dengan mesti milih sing aweh duit, enggak ragu. Tapi kalau tidak ragu, pilih pimpinan yang diharapkan bisa membawa umat Islam menuju ke kesejahteraan yang ditetapkan oleh para pejuang kita, para pendiri negara kita, melindungi segenap bangsa, seluruh padana dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu semua sudah diformulakan oleh para pejuang. Kita tinggal melaksanakan. Orang yang tidak beriman mesti ini disingkirkan. Laopo aku juga peran sendiri. Itu bagi orang yang beriman. Tapi orang beriman, perjuangan anak moyang kita itu selalu dibanggakan, untuk dihargai, untuk diamalkan. Ini kalau apa tadi tafsir
tafsir namanya apa? Tafsir yang bebas. Tapi kalau tafsir apa adanya namanya tekstual, tafsir kontekstual. Itu apa yang kejadian dulu dijelaskan dengan pakai Al-Quran sehingga ternyata pas seperti yang terjadi. Ini namanya tafsir apa? Kontekstual. Tapi ada tafsir tekstual. Tiwoco apa anane jenenge terjemah. Sekedar informasi saja sekali lagi. Besok kita akan sampai pada bahwa paling akhir nak wis maca alhamdulillah tuh rasa mau cepat lagi. Paling akhir doa itu ya alhamdulillah rabbil alamin wis rasa dulurna ya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wis rasa dulurna karena sudah ditutup dengan hamdalah. Maka marilah kita tutup dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.